Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Hujan turun begitu lebat. Naila belum bisa pulang. Ia berteduh di sebuah pos ronda tua. Sepatunya sudah basah lebih dahulu. Akibatnya berlarian di jalan tadi. Ia membuka sepatu lalu meletakkannya di bawah sebuah meja yang ada di situ. Bajunya juga basah. Pipinya, rambutnya, sampai bulu aslinya yang meneteskan air. Gadis kecil itu sebenarnya tidak menangis. Ia mencoba tenang di situ, berlindung dari guyuran air yang justru semakin tak terbendung. Ibu cari Nalea tidak ya? Gadis kelas 4 SD itu kemudian bertanya kepada dirinya sendiri. Hujan masih turun sangat deras, seperti puluhan kubik air yang lama tersimpan di perut awan. Sepertinya semua hujan sengaja jatuh tak jauh dari pos ronda tempat gadis kecil itu berteduh. Suara air yang membentur atap terdengar begitu keras, begitu ribut, belum lagi angin yang sesekali menghempas cukup kencang, mengayunkan pepohonan di sekitarnya, merontokkan dedaunan, mengayunkan beliur air yang ke kanan dan ke kiri hingga hujan pun tampak miring jatuhnya. Nalea mengingat-ingat kembali ucapan ibunya. Nanti kalau di sekolah hujan, Nalea jangan pulang dulu ya. Tunggu ibu datang untuk menjemput. Kemudian ia merenungi dirinya sendiri mengapa ia tak mendengarkan nasihat ibunya. Lama sekali hujannya tidak reda-reda. Gadis kecil itu bergumam sambil menatap langit. Dibukanya tas sekolah itu. Beberapa bagian bukunya sudah basah kuyup. Ia melihat sebuah buku yang membuatnya murung. Ini buku pinjaman dari Mia, juga ikut basah. Ucapannya, ia melihat sampul buku yang kecoklatan sudah robek di pinggiran. Ia lalu memindahkan buku itu dan menyelipkan di tengah-tengah, di antara buku-bukuan lain yang sebenarnya juga sudah basah. Langit masih dihiasi mendung pekat. Ada percikan air yang berhasil menembus pos ronda tempat gadis kecil itu berteduh. Seharusnya ia ada di pelukan ibunya sekarang, seperti anak-anak lain yang ketakutan ketika hujan turun begitu kejam. Apalagi jika suara petir menggelegar seperti hendaknya membolak-balik langit, seperti ingin menelan siapapun yang berada di bawahnya. Namun, Nalea berusaha untuk tenang. Ia kini duduk di bawah meja, sesekali menutup telinganya karena kebisingan suara air yang diselingi gemuruh kilat. Merasa hujan masih akan lama, ia kini justru mengeluarkan semua buku dan menghamparkannya di bawah meja tua yang melembab. Ia berharap buku itu bisa kering dan tulisannya tidak luntur. Ia takut dimarahi ibunya. Ia takut dimarahi teman-teman yang meminjamkan bukunya. Tetapi dalam ketakutannya ia tidak menangis. Ia mencoba untuk menenangkan diri meskipun tidak, karena suara air yang disertai angin ini membuat sering terkejut. Harusnya tadi menunggu ibu di sekolah, tidak pulang sendiri. Harusnya Nalea tadi ingat nasihat ibu. Rupanya ia mulai menyesal. Gadis kecil itu sudah mengerti arti sebuah penyesalan. Hujan telah membuatnya belajar dengan salah satu perasaan hidup. Ia merasa bersalah kepada ibunya. Tadi ia tak sabar menunggu lebih lama, apalagi ketika rintik air mulai jatuh dari langit dan ia tak melihat tanda-tanda bahwa ibu segera datang. Ia justru terus berlari meninggalkan sekolah, padahal ia tahu rumahnya masih jauh. Ibu pasti sibuk tadi, tidak bisa cepat menjemput. Coba Nalea menunggu di sekolah. Mungkin ibu sekarang sudah sampai sambil membawa payung. Ia ungkapkan penyesalan itu dengan kata-kata yang entah ditunjukkan kepada siapa. Sementara itu, air sudah meluap dari sungai. Jembatan yang sebenarnya tak jauh dari pos ronda itu kini terlihat lagi. Air sudah menguasai permukaan. Lea mulai ketakutan. Di rumah, seorang wanita mulai panik. Anak semata wayangnya belum pulang juga. Sudah 3 kali ia bolak-balik sekolah.
tetapi hasilnya nihil. Tak ada siapa-siapa di sekolah ataupun sepanjang jalan antara rumah dan sekolah. Wanita itu terduduk lesu di teras rumah. Hujan deras mengaburkan pandangannya. Ia membayangkan anaknya akan muncul dari kejauhan, berlari-lari sekecil dalam keadaan yang basah kuyup. Namun tak ada siapa-siapa di balik rimbunan hujan. Di depan rumah itu hanya derasnya air yang tak mampu lagi dibendung oleh saluran-saluran air. Hujan sekarang benar-benar deras. Bagaimana ini, Pak? Tanya wanita itu kepada suaminya. Namun laki-laki yang sebelahnya itu hanya diam. Keduanya tampak lesu seperti kehilangan harapan. Tiba-tiba mereka tak bisa melakukan apa-apa untuk mengetahui keadaan anak mereka. Mungkin Nalea mampir ke rumah temannya. Mungkin ia berteduh di sana. Ucapan suaminya untuk menenangkan wanita itu. Tetapi begitu perasaan seorang ibu yang lembut, yang sangat peka seperti helai rambut. Ia merasa Nalea sedang membutuhkan meskipun ia tak tahu mana anak gadisnya kini berada. Semoga saja, Pak. Semoga Nalea tidak apa-apa. Belum pernah rasanya hujan deras seperti ini. Suara wanita itu mendadak terhenti karena suara gemuruh dari langit. Gadis kecil itu masih duduk di bawah meja. Suara petir kini semakin sering terdengar. Langit yang kelabu sesekali menampakkan warna terang yang kemudian diiringi gemuruh. Dada Nelea berdegup kencang. Sesekali ia menjamkan mata, sesekali ia menutup telinga. Namun ia juga sesekali melihat-lihat sekeliling. Siapa tahu ada orang yang dikenal, siapa tahu ibunya muncul atau setidaknya seorang bisa menolong untuk mengantarkan sampai rumah. Namun ia kecewa, tak satu pun orang lewat. Semuanya sepi seperti desa yang mati. Semua orang pasti berada di rumah masing-masing karena hujan turun begitu deras. Nalea benar-benar sendirian. Sekarang ia sempat memanggil seorang atau sesuatu, namun suaranya kalah dengan suara hujan yang seolah-olah tak henti-henti mengerutu. Nalea pulang gimana? Ia bergumam lagi. Dilihat sepatu yang sudah basah, buku-buku yang sudah basah, seragamnya juga. Ia mengambil jepit rambut dari kepalanya. Bibir kini sedikit gemetar. Wajah gadis kecil itu mendadak pucat. Mungkin ia tak kuat menahan dingin yang diembuskan angin bersama bulir-bulir air. Ia melihat air mengalir di bibir jalan dan tak terlihat lagi batu-batuannya. Kenapa hujan belum berhenti ya, Pak? Wanita itu kembali bertanya kepada suaminya. Keduanya masih berada di teras rumah melihat air yang tak henti-henti jatuh dari langit. Berharap ada sedikit waktu untuk menembus pekatnya panah-panah air yang tajam itu. Lebih baik kita cari saja, tetapi payung cuma satu. Itu pun angin begitu kencang dan kita juga tidak tahu harus mencari kemana. Apa ibu tidak hafal jalan yang bisa dilalui Nalea kalau pulang sendiri? Wanita itu tiba-tiba menunduk, seperti memikirkan sesuatu. Mungkin Nalea pergi ke supermarket sebentar bersama kawan-kawannya. Nalea bisa menghabiskan uang sakunya di situ. Ramai-ramai menyerbu supermarket untuk sekedar membeli jajan bungkusan. Mungkin juga Nalea memang mampir ke rumah teman-temannya, sebagaimana yang diucapkan suaminya tadi. Tetapi siapa yang didatangi Nalea? Berpuluh-puluh detik berpikir, yang hadir justru beribu-ribu pertanyaan dan kemungkinan yang memberatkan hatinya. Biar aku yang cari, suaminya berkata. Rupanya laki-laki itu sudah menggenggam satu-satunya payung di tangan. Ia tak sabar menunggu istrinya berpikir. Jangan, Pak, aku saja. Aku coba cari jalan yang kuingat pernah dilewati Nalea. Bapak di rumah saja, ya berdoa. Hujannya semakin deras, Pak. Laki-laki itu diam sejenak, hening sesaat, lantas menyerahkan payung kepada istrinya. Hati-hati, Bu, hujan deras begini, air melebur di mana-mana. Meski tampak berat, wanita itu kini mulai beranjak, membuka payung, lalu melangkah ke perkarangan yang sedikit direndam air beberapa sentimeter. Dengan sendal jepit, wanita itu mulai menyimbak derasnya hujan. Suara gemeretak
Air jatuh dan memantul-mantul di atas payung, tetapi saja bagaimana pakaian wanita itu basah karena payung yang tidak begitu lebar. Kecipak air terdengar karena dipijaknya di tanah berlumpur. Namun wanita itu tidak peduli. Ia tetap berjalan mencoba untuk menembus pelukan hujan. Tak ada tanda-tanda hujan akan segera berhenti. Kini jalanan kampung yang berbatu itu pun sempurna dikelilingi genangan air. Jika 1 jam tetap tidak reda, mungkin jalanan tidak akan terlihat. Mungkin akan seperti laut dan danau. Nalea duduk di atas meja, entah mengapa ia tak lagi bersembunyi di kolong meja. Sambil menutup telinganya, ia mulai berani melihat semuanya. Suara petir kini tak mengganggunya. Ia mulai terbiasa, meskipun wajahnya yang semakin pucat, menggigil, bibirnya gemetar, giginya gemeletuk. Ia duduk sambil memeluk tasnya yang basah. Ia mencoba untuk berdoa. Ia mencoba mengingat-ingat doa yang bisa diajarkan ibunya. Nanti Nalea mau minta maaf sama ibu. Lain kali Nalea mau menunggu kalau ibu datang terlambat. Gadis kecil itu mengusap wajahnya. Ia mencoba untuk tersenyum, mencoba menghibur dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya dipikirkan hujan? Sudah 2 jam lebih ia turun mengguyur bumi. Apakah hujan juga melihat seorang gadis kecil yang berteduh kedinginan di pos ronda itu? Apakah hujan turun karena sengaja untuk menakut-nakutinya? Padahal gadis itu hanya tidak sabar menunggu ibunya sepulang sekolah. Lalu hujan mendahuluinya sebelum ia sampai ke rumah. Hujan tak hanya membuat tubuh gadis kecil itu basah kuyup, tetapi juga sepatunya yang meminjak genangan air dan kotor oleh lumpur. Buku-buku dalam tasnya juga basah. Apakah hujan mengerti gadis kecil itu kini takut dimarahi ibunya? Hujan turun disertai angin. Air jatuh ke selokan yang telah penuh. Aliran begitu deras. Hujan turun membentur badan jalan dan berbatu. Hujan turun menggelincirkan sampah-sampah dari tempat penampungannya. Hujan menggugurkan ranting-ranting kering. Hujan sangat menakutkan bagi gadis kecil yang sedang berteduh di pos ronda. Gadis kecil itu benar-benar melihat semuanya. Ia menjadi saksi ketika hujan perlahan mulai membuat jembatan di kejauhan itu tak terlihat. Air yang mengeluap dan melebur ke jalan. Siapapun yang melihat pasti merasa takut. Air semakin meninggi, meskipun perlahan-lahan. Langit pekat seperti sudah sore, padahal kini masih siang hari. Awan bergumul di atas sana, menurunkan air sambil membenturkan dirinya satu sama lain hingga menimbulkan suara kilat yang membuat terkejut penduduk bumi. Sudah 3 jam berlalu, jalan raya desa kini lebih terlihat seperti laut. Beberapa ranting pohon gugur dan mengalir. Angin berputar-putar di langit, mengempaskan air ke sana kemari. Ibu Nalea sudah berencana untuk menyisir jalanan antara rumah dan sekolahan. Sekali lagi Nalea juga berencana cepat pulang selepas hujan reda, meskipun masih takut dimarahi. Tetapi hujan telah lebih dulu menjalankan rencananya. Jika ibu dan anak itu dapat bertemu lagi setelah ini, keduanya akan tentu lebih saling menyayangi.